Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Fei di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Oke, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat, hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita fantasi. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari mengenai struktur dan unsur pada cerita fantasi. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari mengenai langkah-langkah menceritakan kembali pada cerita fantasi dan pengertian cerita fantasi. Oke, kita langsung saja ya, Nak. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur cerita fantasi dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur cerita fantasi dengan tepat dan percaya diri. Sebelum ke struktur dan unsur, Ibu mau mengulas kembali nih mengenai pengertian cerita fantasi. Oke, apa itu cerita fantasi? Nah, Ibu ulas kembali, cerita fantasi merupakan gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam cerita. Jadi, cerita fantasi itu merupakan hayalan. Ceritanya itu hayalan dan bersifat imajinatif si pengarang atau si penulis. Seperti itu ya, Nak? Kita langsung saja pada struktur teks cerita fantasi. Ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada 3 poin. Yang pertama itu ada orientasi, ada konflikasi, dan ada resolusi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Nah, di bagian orientasi ini merupakan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Jadi, di awal itu diceritakan atau diperkenalkan terlebih dahulu tokohnya siapa saja, lalu watak tokohnya atau sifatnya itu seperti apa, dan konfliknya, awal mula permasalahannya. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu konflikasi. Nah, konflikasi ini bagian awal yang munculnya itu masalah hingga masalah itu memuncak. Di bagian komplikasi ini merupakan awal timbulnya masalah nih, sampai masalah itu memuncak. Dan bagian terakhir yaitu resolusi merupakan penyelesaian masalah. Setelah ada masalah atau munculnya masalah di konflikasi, di bagian resolusinya ini merupakan penyelesaian masalahnya, titik terang masalahnya. Seperti itu ya. Oke, ini ada contoh. Ini merupakan contoh teks cerita fantasi yang berjudul Aku Belum Mati dan Masih Ingin Bermain. Ini sudah Ibu plotkan, merupakan paragraf pertama dan kedua ini merupakan orientasi karena di sini memperkenalkan tokohnya, lalu sifat tokohnya atau watak tokohnya dan konfliknya. Nah, bagian konflikasi ini merupakan awal atau permulaan masalah itu muncul hingga masalah itu memuncak. Yang terakhir, bagian kanan ini merupakan resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalahnya. Nanti silahkan kalian baca, silahkan kalian coba bandingkan dengan struktur apakah sudah tepat atau belum. Oke. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam cerita fantasi. Jadi, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama itu, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Di sini ada beberapa poin mengenai unsur intrinsik. Oke, yang pertama itu ada tema. Tema itu ada yang tahu tidak? Tema itu apa? Nah, tema itu merupakan makna dari cerita, ide ceritanya. Ide pokok ceritanya itu merupakan tema. Yang kedua ada latar. Nah, di bagian latar ini, latar atau setting ini ada beberapa nih. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar sosial. Nah, ini ada 3 poin mengenai latar. Jadi di bagian latar ini
Di dalam teks ceritanya itu dijelaskan latar tempatnya itu di mana saja, latar waktunya itu kapan saja, dan latar sosialnya. Yang ketiga yaitu penokohan. Ada yang tahu bedanya tokoh dan penokohan? Oke, kalau tokoh itu pelakunya, orangnya, tapi penokohan itu sifatnya. Sifat orang tersebut itu merupakan penokohan. Yang keempat yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk dalam cerita. Jadi, di dalam sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, lalu ada sudut pandang orang ketiga, dan ada sudut pandang orang campuran. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan di dalam sebuah cerita oleh si penulis. Si penulis ini mau menyampaikan pesan apa sih di dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada alur. Alur ini merupakan jalan cerita dalam teks cerita fantasi. Oh, ternyata ada yang terakhir, Nak. Yang terakhir itu konflik. Konflik itu permasalahan yang timbul di dalam cerita fantasi. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Di sini ada beberapa poin mengenai unsur ekstrinsik. Yang pertama itu bahasa. Di dalam bahasa ini, bahasa si pengarang itu mempengaruhi pada teks cerita fantasi. Misalkan si pengarang itu orang Sunda, biasanya akan berpengaruh terhadap cerita fantasi yang si pengarang buat, seperti itu. Yang kedua yaitu ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini juga mempengaruhi dalam teks cerita fantasi. Misalkan latar belakang pengarang orang ini sebelumnya seperti apa, ini akan mempengaruhi pada teks cerita fantasi. Biodata si pengarang, atau karya-karya si pengarang pada sebelumnya. Seperti itu ya. Lalu menggunakan lintas waktu dan ruang. Nah, pada cerita fantasi ini, merupakan menggunakan lintas waktu dan ruang, yaitu jadi latarnya itu tidak hanya satu zaman, ada beberapa zaman, begitupun dengan waktunya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi atau cerita imajinatif. Ada beberapa poin, yang pertama itu ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini merupakan nilai-nilai yang ada di kehidupan, yang terkait dengan norma atau aturan. Contohnya itu saling memberi, lalu tenggang rasa, dan saling menghormati ketika orang lain berpendapat. Itu merupakan nilai sosial. Selanjutnya ada nilai moral. Nah, nilai moral ini merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik atau buruk. Contohnya nilainya itu contohnya berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, dan ikhlas. Itu merupakan nilai moral. Selanjutnya ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat. Contohnya itu seperti kesenian, upacara adat, kematian, atau perkawinan. Contohnya nih di daerah Ibu, ketika ada yang meninggal itu ada bendera kuning. Nah, itu merupakan contoh tradisi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada nilai religi. Nilai religi ini merupakan nilai yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Contohnya itu beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Selanjutnya ada nilai politik. Nilai politik ini nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan politik seperti itu ya. Oke, ini merupakan unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Tadi ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, ini materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita tanya jawab di WhatsApp ya, Nak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.